Wa anhu, dan masih dari Anas radhiyallahu anhu. Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat itu, kata Rasulullah, hatta yatabahan nasu fil masajid, sehingga orang saling bermegah-megah dengan masjid. Asik nak renov. Asik nak membangun, mencantikkan, memegahkan, mewahkan. Itu kerjanya. Padahal jamaah banyak pula tiang pada jamaah. Padahal jamaah tak seberapa, banyak pula tiang. Nah, dihitung tiangnya banyak pula tiang pada orang lain. Asik nak renov aja, Pak. Renovasi aja kerjanya. Ini orang kita nih, Pak. Inilah tanda-tanda kiamat ini, Pak. Tidak memikirkan isi lagi, lah. Megahnya aja yang dipikirkannya. Yang mewah-wahkan mana? Siapa yang lebih cantik masjid kita? Siapa yang lebih wah masjid kita? Siapa yang lebih mewah? Wah, ini tanda hari kiamat. Rasulullah katakan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga manusia itu saling berbangga-bangga, ya, dengan masjid. Ya tabahan nas, ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hati-hati, Kak. Ini dah banyak kejadian nih. Masjidnya cantik isi tak dah. Orang tak mikirkan isi lagi, orang mikirkan cantiknya aja lagi. Semana masjid itu terlihat wah, terlihat mewah, megah. Itu aja. Tapi imarahnya tak dipikirkan. Tak ada fungsi lagi masjid itu. Nah, ini masjid itu dibangun bukan untuk dicantikkan sebenarnya. Boleh kita mencantikkan masjid itu, mewahkan masjid itu boleh. Niatnya apa? Niatnya apa? Kan niat ini. Kalau niat kita untuk memotivasi, ya, agar orang lain tertarik datang, wah masjid cantik, bolehlah. Nah, niat seperti itu. Tapi kalau untuk bertanding-tanding, nah, masjid siapa yang lebih megah, ini tak boleh. Tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dah terjadi nih Bapak Ibu. Maka kalau tidak ada kebutuhan, kita pecah-pecahkan tiang masjid, dinding masjidnya, tidak ada kebutuhan, ya. Padahal masjid masih lapang, ya, orang masih sedikit, haram hukumnya itu. Haram hukumnya. Ya karena tiang-tiang dinding itu, Pak, banyak wakaf tuh, Pak. Banyak barang wakaf tuh, semen wakaf, kerikil wakaf, besi wakaf, ya pasir wakaf. Tapi kalau memang ada kebutuhan, memang tak tertampung lagi, Pak, jamaah banyak, ya kan? Bolehlah dilebarkan, tak apa-apa. Mudah-mudahan dimaaf sama Allah. Tak apa-apa, karena ada kebutuhan yang lebih berfaedah. Ikut tak ada, Pak. Itulah saya bilang tadi, ya, tiang banyak pula daripada orang lagi. Asik nak renov, pecahkan semua, pecahkan tangga, pecahkan apa? Tak boleh, haram. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pengurus harus ngerti, ya, tak salah-salah. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak usah. Kalau untuk wah-wah aja tidak usah lagi. Imarahnya pikirkan, jamaah itu pikirkan. Lah ada jemaah datang nak. Kalau tidak tertampung boleh dibenarkan, insyaallah dimaaf oleh Allah. Ya Pak, gini maksudnya. Ini kita pecahkan, kita dinding, kita pecahkan apa segala macamnya. Ya, karena dibuat yang baru, oke lah, masih berjalan jariah itu. Ya. Tapi kalau udah disalahgunakan, disalahfungsikan, yang tidak berjalan lagi amal jariah itu, pahala jariah kepada si wakif tadi, yang berwakaf tadi. Ya. Tapi kalau diganti dengan yang baru, insyaallah masih berjalan. Ini buat apa MDA? Dah dibuatkan di MDA. Orang wakaf untuk buat MDA. Tanah masjid nih, ada orang yang mewakafkan untuk buat MDA. Masih nak renov aja kan? Dihancurkan, akhirnya tak terbangun lagi, dana tak ada. Terputuslah. Terputus jariah tadi itu. Ya, pahala wakaf jariah tadi itu terputuslah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selanjutnya hadis daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma umirtu bitasyidil masajid. Aku tidak diperintahkan, kata Rasulullah, untuk meninggikan masjid, menghias-hiasi masjid, memewah-mewahkan masjid, melebihi kebutuhan. Itu tasyid di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa sahahahu Ibnu Hibban. Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Aku tidak diperintahkan, kata Rasulullah, bitasyidil masajid, untuk memegah-megahkan, meninggikan, mewahkan bangunan masjid. Bukan itu aku diperintahkan, bukan untuk itu diperintahkan.